Sekarang ini sedang terjadi bencana ya dalam waktu yang sangat dekat, yaitu pertama gempa di Cianjur, kemudian hari ini Gunung Semeru itu meletus lagi tanpa aba-aba. Nah itu sebenarnya itu apa sih Mas yang terjadi? Ya nyun sewu ya Mas ya, saya juga kan semua ini manusia cuma bisa akan memprediksi atau dalam arti ramalan. Contoh Gunung Semeru itu kan tiba-tiba, sama juga kejadian di Cianjur ya. Nah, itu kan tiba-tiba. Nah itulah kejadian alam itu emang cari kelalaiannya manusia. Ya, cari kelalaian manusia. Nah, alam itu sifatnya punten sangat sederhana dan mengikuti pola perilaku, tingkah laku, pikiran manusia di situ. Makanya saya juga sampai mempunyai konsep atau gambaran yang saya gambar. Ini menggambarkan, bisa saya lambangkan adalah melambangkan suatu keruwetan di akhir zaman ini, keruwetan di bulan-bulan ini sampai 2023 sampai 2025, keruwetan akar manusia, akal maksudnya, pikirannya manusia, punten sangat ya. Nah, pola manusia ya seperti ini. Ujungnya mana, terus ujung pangkalnya ini tidak ada. Mulainya dari mana, akhirnya dari mana gitu. Dia kebingungan. Dia kebingungan semua. Sebetulnya apa yang terjadi ya? Ya emang kejadiannya ya emang ya seperti inilah. Udah memahami semua. Karena itu adalah suatu ketetapan dari ilahi, suatu ketetapan qadar atau kodrat dari alam semesta. Nah, makanya saya sampai mempunyai konsep kayak gini. Saya juga waktu bikin saya merinding juga ya. Ya mudah-mudahan jangan terlalu berlarut-larut ya. Menggambarkan akal manusianya ya kayak gini. Repot ya. Hijau nggak hijau, hitam nggak hitam, campur baur lah. Nah, seiringnya waktu dan seiringnya bulan atau tahun, tetap alam semesta akan mengiringi terus. Akhirnya terjadi itu kan. Untuk ke depan sendiri ini apakah kita bisa mengantisipasi Mas, supaya ya taruhlah memang ini kan kejadiannya kan alami. Nah apakah manusia itu bisa mengantisipasi atau meredam kejadian alam yang akan terjadi ke depan nanti Mas? Ya semoga aja ya harus bisa sedikit demi sedikit kan, tidak harus misalnya banjir langsung di apa tanggulangi. Nah ditanggulangi kita harus sedikit demi sedikit, terutama memang harus di dalam agama apapun, di dalam ajaran apapun, kita manusia ini kan diwajibkan berdoa, mendekatkan diri ya kepada Tuhan kita, itu harus. Yang keduanya, emang kita itu harus mempunyai budi pekerti yang buruk, harus berintrospeksi diri, tidak harus pakai akal-akalan yang jauh ya. Itu termasuk benturan utama dari alam kita sendiri ya. Harus diketahui lah, kita harus saling mengisi, saling menyupport, saling membantu. Dalam arti kita mempunyai rezeki gede, bisanya membantu rupiah, bantu rupiah. Kalau punyanya akal ya pakai akal atau pikiran, bisanya cuma ucapan ya ucapan. Seperti itulah cara menanggulangi sedikit demi sedikit.
Ada yang juga pakai ritual atau selamatan ya orang Jawa. Nah, apa namanya? Tadi yang saya ucapkan itu termasuk kan ada tata yang berada di Nusantara ini kan biasa, apalagi orang Jawa kan tetap dilakukan kan seperti itu. Apalagi ritual atau apapun. Nah, seperti itu emang harus dimulai sekarang ini, harus dijalani gitu. Sangat menunjang. Jadi ritual-ritual gitu kita selamatan untuk alam ini bisa mempengaruhi dan meredam ya Mas. Ya mungkin mengurangi lah. Ya emang itu kalau saya pribadi sih emang untuk apalagi diri kita kalau adat Jawa kan udah saya ngomong biasanya menurut keyakinannya masing-masing. Gimana caranya? Bisanya kalau orang desa among-among ngirim sedulur tuwoi ya seperti itu ya. Kalau emang nggak seperti itu gimana caranya? Cara menanggulangi badan kita sendiri maupun untuk keluarga ya, dengan doa. Doa itu kan mempunyai akar-akar tertentu dalam hati kita itu berdoa. Ini harus disatukan dengan dengan perilaku tingkah laku ya, terus dengan pikiran, terus dengan ucapan, dengan perilaku hati itu harus diserasikan kan. Walaupun kita itu selalu banyak berdoa misalnya ya, setiap malam mengatakan kalau dalam syariat Islam sering sholat gajah tahajud untuk dirinya sendiri, tapi perilaku hati dan perilaku ucapan tidak sesuai, ya sama juga bohong. Bahkan kita itu dalam arti bersedekah, dalam arti untuk karena mempunyai rezeki kecil walaupun ngasih orang-orang di jalan menurut ikhlas itu juga sama juga menanggulangi hal-hal yang negatif di dalam diri kita dan untuk sekeluarga gitu loh. Berarti sedekah itu kan memang menghindarkan kita dari malapetaka. Betul memang di situ. Kalau orang dulu bilang itu sedekah menghindarkan kita dari bala. Benar. Itu Mas, banyak sekali yang bilang kita itu untuk ke depan harus eling lan waspodo. Nah, banyak teman-teman yang tanya, Mas, waspodo ini maksudnya waspadanya itu gimana gitu loh. Waspada itu kan berintrospeksi diri ya. Kan dalam arti kita itu misalnya saya bekerja, saya penghasilan terlalu besar. Kalau pakai akal saya, tetap ini hasil-hasilku diri. Ini hasil saya sendiri. Saya tidak mengenal teping sireng saya tidak mengenal. Pokoknya saya itu masuk bodoh lah, ini duit saya dan jeripaya saya sendiri kan itu. Itu kan seperti itu kan salah. Walaupun kita itu katakanlah bekerja siang malam punya hasil, ya tolonglah petik itu dicuplik berapa persen menurut ikhlasi panjenengan, ikhlasi Anda dikasihkan yang berhak di situ. Kalau emang nggak mampu ya itu tadi, punyanya tenaga ya tenaga. Apalah menurut kemampuan. Makanya orang dulu bilang beja-bejane wong sing eneng lan waspo. On ada mawas diri pribadi. Berarti waspada itu salah satunya adalah kita menyadari bahwa ketika kita punya penghasilan, kita harus mensedekahkan sedikit, atau kalau dalam ajaran Islam itu 2,5%, lalu kita sedekahkan. Itu adalah bentuk waspada, karena oh iya deh, kalau aku nggak sedekah ini nanti akan gini-gini, atau
wah sedekah ini menghindarkan saya dari bala, itu termasuk waspada nih, karena takut akan terjadi sesuatu, makanya kita mengantisipasi sehingga supaya tidak terjadi maksudnya. Iya. Oh, itu sangat-sangat menunjang. Tapi kalau bisa ya, jangan dikasih ukuran 2,5%. 2,5%. 2,5% ya. Kalau bahasa saya, menurut pantas ya. Kalau diukur misalnya gini ya, saya itu mempunyai uang 1 juta bayaran. Kalau bahasa saya kelasnya itu kan saya kasih paling 10.000 atau 15.000. Kalau saya pribadi tidak tega, karena saya ini tiba-tiba mempunyai uang sebesar 1 juta kan. Tapi karena orang itu benar-benar perlu bantuan dan dia itu udah bisa bayar sekolah, tidak punya beras. Kalau saya itu membantu menurut pantas sih. Menurut pantas ini bahasa umumnya apa sih? Ini sepantasnya. Sepantasnya. Aku rasa kok tidak mikir sampai 2,5%. Nggak dihitung. Nggak dihitung gitu loh. Nah, yang dibilang ikhlas di situ berasa. Jadi hasil kerjaan yang jenengan, hasil upaya jenengan, hasil jeripaya jenengan kasihkan menurut pantas, sepantasnya. Jadi kita bisa bertanya dengan diri kita sendiri ya. Wah kok kayak era pantas ya sakmene ya, tambahilah. Nah betul. Geng. Jangan dibudget 2,5%. Ya, mungkin berarti belum ikhlas. Ya mungkin dibuat minimal lah. Ini paling sedikit 2,5%. Itu pun tenek menurut saya pribadi. Makanya itulah yang menurut pantasnya. Misalnya dengan Anda ini mempunyai rezeki dari mana, ya menurut pantas itulah, itu termasuk yang sangat penting untuk melindungi badan kita semua satu keluarga, dan itu menambah suatu keberkahan, menambah suatu kebahagiaan masa yang akan datang, dalam arti kelancaran rezeki lah. Nah, di situ kan. Siap. Wah mantap.